PDI Perjuangan di Kota Medan bergejolak jelang gelaran pilkada yang kurang dari 3 bulan lagi. Sejumlah kader lawas PDI Perjuangan bereaksi atas pencalonan Bobi Nasution di pemilihan wali kota Medan. Mereka menolak mendukung Bobi. Akankah gerakan melawan komando Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ditentang? Berikut kami hadirkan informasinya. Jelang pilkada serentak yang tinggal menghitung bulan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Medan diterpa isu retak. Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kota Medan melakukan pencopotan terhadap 4 pimpinan anak cabang PAC mereka. Tindakan itu dilakukan sebagai buntut aksi yang dianggap melawan keputusan jajaran PDIP di tingkat pusat dan sekaligus Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. 4 PAC PDIP itu menolak mendukung Bobi Nasution Aulia Rahman di Pilkada Kota Medan. Dengan keluarnya rekomendasi kepada pasangan calon Mas Bobi dan Aulia, itu seharusnya sebagai kader yang baik, yang militan dan loyal kepada partai, harusnya tegak lurus satu komando kepada keputusan rekomendasi dari DPP, dalam hal ini Bu Ketua Umum. Tapi kita lihat ada ketua PAC, 4 ketua PAC yang telah kita nonaktifkan, kita PLH-kan karena melawan keputusan dari DPP dengan melakukan aksi di jalan penolakan terhadap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang direkomendasi oleh DPP. Atas instruksi dari DPD, kami melakukan tindakan tegas ya dengan melakukan usulan penonaktifan ya terhadap 4 ketua PAC yang terlibat. Gejolak yang terjadi di internal PDIP Kota Medan tak lepas dari langkah politik mantan kader lawas PDIP yang juga pelaksana tugas wali kota Medan, Ahyar Nasution. Pada Pilkada 2015, Ahyar yang ditunjuk PDIP mendampingi Zulmi Eldin mampu merebut kursi nomor 1 di Kota Medan. Ahyar menjadi wakil wali kota Medan, namun pada tahun 2019, ia harus menjadi pelaksana tugas wali kota karena Zulmi Eldin ditahan KPK. Meski nama Ahyar pernah menyumbang kemenangan, namun nyatanya PDIP tak lagi meliriknya pada Pilkada Kota Medan kali ini. Partai Banteng Moncong Putih itu justru menjatuhkan pilihan pada menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Afif Nasution. Ahyar pun menyeberang ke partai lain yang mau mengusungnya maju kembali ke kontestasi Pilkada serentak 9 Desember nanti. PDIP meradang dan memecat Ahyar, tapi rupanya langkah politik Ahyar mendapat sambutan sejumlah kader PDIP. Koalisi menolak Bobi bermunculan di tingkat anak cabang. Yang dikeluarkan DPP partai itu calon wali kotanya Saudara Bobi Nasution, yang kami anggap itu adalah tidak sesuai dengan aturan partai yang sebenarnya. Juga dipecat kami 4 orang ketua PAC, dipecat oleh DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Kami telah membentuk koalisi rakyat for Ahyar Selamat. Saya belum ada niat untuk pindah ke partai lain. Karena apa? Memang saya rasakan dalam perjuangan partai itu dulu, rasanya sampai sekarang saya memiliki partai PD Perjuangan itu. Menjalani sejarah partai sudah banyak yang kita lalui. Ini efek buruk dari apa yang disebut dengan lemahnya identitas partai pada setiap orang. Itu satu. Yang kedua, tentu saja insoliditas PDIP di Kota Medan ini efek dari rekomendasi partai yang tidak sesuai dengan basis massa pendukung di bawah, terutama teman-teman yang ada di DPC dan PAC itu ya. Ketika rekomendasi partai DPP jatuh kepada Bobi, di bawah kemudian teriak, di bawah kemudian berontak. Wajar kalau mereka ini kemudian protes, karena bagi mereka membangun jejaring politik di bawah, kerja-kerja politik di bawah,
Itu bukan perkara gampang. Gerakan-gerakan di kota Medan bak lonceng keras bagi Partai Banteng. Benarkah Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu abai pada suara-suara pendukungnya di daerah? Sebelum rekomendasi itu diputus, maka seluruh pengurus partai diundang ke DPP. DPD-nya diundang, anggota DPR RI Dapil sana diundang, DPC-nya juga diundang, kemudian dimintai saran dan pendapat. Termasuk juga PDI Perjuangan juga mempunyai mekanisme untuk turun ke bawah, untuk mendengarkan bagaimana aspirasi dari masyarakat. Dua-duanya diuji. Bobi sama Ahyar dipanggil ke DPP, ditanya, diuji, fit and proper dan sebagainya ya. Dan ketika diputuskan bahwa Bobi Nasution yang menjadi calon wali kota Medan, maka otomatis ini melalui proses yang sangat panjang dan secara otomatis ini harus diperjuangkan oleh seluruh kader PDI Perjuangan di kota Medan. Meski komando satu barisan telah digaungkan, namun nyatanya partai pemenang pemilu ini tak bisa menahan kader-kadernya di Medan hengkang. Lantas apakah retaknya suara PDIP membuat langkah Bobi merebut kursi wali kota Medan terusik? PAC ada 21 yang ribut dari kemarin kan ada 4, sisanya kan lebih banyak yang dukung Bang dari awal. Harusnya yang sedikit yang ikut yang besar, bukan yang besar ikut yang sedikit. Hitung-hitungannya gitu sih Bang ya. Ya 4 PAC maunya dibahas sisanya yang lebih banyak dong. Yang dukung dari awal, jangan yang jumlahnya sedikit, yang dibahas terus harus jumlah yang lebih besar yang kita bahas. Tapi itu 4 itu pun selalu saya sampaikan pada saat saya ikut sekolah partai, itu juga sudah diinformasikan oleh Ibu Ketua Umum kalau pemilihan saya sebagai calon wali kota Medan bersama Bang Aulia Rahman itu sudah keputusan dan harus diikuti oleh semua kader PDI Perjuangan. Saya kira menjadi penting bahwa Bobi kalau ingin memenangkan pertarungan di Medan, satu, dia harus kembali menyolidkan barisan pendukung PDIP. Yang kedua, dia harus bisa melampaui elektabilitasnya Ahyar Nasution. Ini yang harus saya jelaskan kepada publik bahwa lingkungan elit penguasa, keluarganya yang maju, ini tidak serta-merta akan memudahkan pertarungan. Di banyak tempat mengalami kesulitan, sekalipun mereka menang, harus berdarah-darah. Sekalipun mereka menang, harus bercucuran keringat.